Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel hunian kita. Memiliki suami idaman adalah dambaan setiap wanita pada umumnya. Berdampingan dengan pasangan yang terbaik yang mampu membimbing dirinya dalam urusan dunia akhirat menjadi tujuan hidup yang selalu didamba-dambakan. Namun apa jadinya jika suami dambaan yang sudah dimiliki kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda berpaling? Hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Segera introspeksi diri dan saling berbenah agar keharmonisan rumah tangga kembali tertata. Lalu upaya apa saja yang dapat dimaksimalkan oleh seorang istri agar suami tidak mudah berpaling dari dirinya? Berikut ini kami rangkumkan uraiannya untuk Anda. Pertama, istri serius mendalami agama. Jika seorang istri mempelajari agama dengan baik, ia akan menjadi baik dan pastinya ia dapat memberikan pengaruh besar dalam mengarahkan suaminya untuk semakin takut pada Allah Ta'ala hingga dirinya tidak mudah untuk berpaling ke lain hati. Karena sejatinya perilaku agamis pada diri seorang istri adalah solusi dari sekian banyak permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan ingatlah bahwa wanita yang baik pasti akan mendapatkan laki-laki yang baik pula. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, Al-khabisatu lil-khabisin, wal-khabisuna lil-khabisat, wal-tayyibatu lil-tayyibin, wal-tayyibuna lil-tayyibat. Artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Maka ayat ini menjadi motivasi tersendiri bagi kaum wanita, bahwa ketika mereka berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai wanita yang baik secara agama, maka Allah akan memberikan pasangan yang sama baiknya dengan dirinya. Kedua, taat kepada suami selama dalam kebaikan. Setiap suami pasti menyenangi pasangan yang taat dan mendengarkan ketika diarahkan, sehingga wajib bagi para istri untuk mendengarkan dan taat pada setiap arahan kebaikan dari suaminya. Terlebih lagi jika itu adalah urusan agama dan kebaikan bagi istri itu sendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, "Qila li Rasulillahi SAW, Ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu." Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Dari penjelasan ini mengisyaratkan bahwa paras yang cantik saja tidaklah cukup, sebab jika secara fisik dia cantik tapi dari segi akhlak dia banyak membangkang, maka itu dapat menjadi pemicu seorang suami berpaling pada wanita lain. Ketiga, berdandan di hadapan suami tercinta. Fenomena terbalik yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita adalah para wanita berhias justru ketika hendak keluar rumah saja. Akan tetapi, ketika bersanding dengan suaminya, dia acuh dengan penampilan dirinya. Cobalah simak bagaimana para wanita berikut ini berhias di dalam rumahnya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, ia berkata, "Istri-istri kami memiliki kebiasaan memakai pewarna kuku di malam hari. Jika tiba waktu subuh, pewarna tersebut dihilangkan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah sholat subuh, mereka memakai pewarna lagi. Ketika tiba waktu zuhur, mereka menghilangkan pewarna tersebut, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Mereka mewarnai kuku dengan bagus, namun tidak menghalangi mereka untuk sholat."
Dari hadis ini memberikan penjelasan bahwa begitu dianjurkan bagi setiap wanita agar hobi berhias di hadapan suaminya. Semua itu tiada lain adalah untuk bisa menyenangkan hati suaminya. Jangan sampai terbalik ketika banyak kaum wanita berhias hanya untuk keluar rumah saja, akan tetapi di hadapan suaminya mereka tidak memperhatikan tentang penampilan mereka. Selain berhias, pastikan juga untuk tidak terbiasa menolak ajakan suami ketika dia membutuhkan dirinya. Sebab kebutuhan biologis menjadi faktor besar bagi para suami terhadap pandangan cintanya pada pasangannya. Maka menolak merupakan suatu hal yang dapat berdampak buruk bagi dirinya. Tidak hanya itu, malaikat pun akan melaknat para wanita yang menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang, lantas kemudian istri tersebut menolak untuk memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Keempat, qanaah terhadap pemberian suami. Karena ridho pada pemberian suami akan membuat seorang istri lebih rajin bersyukur. Suami pun akhirnya ridho padanya. Ingatlah bahwa sebab wanita banyak yang masuk neraka karena begitu banyak wanita yang kurang bersyukur terhadap pemberian suami. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah menceritakan, dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, mengapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian sepanjang waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Dari hadis ini kita mengambil sebuah hikmah yang begitu besar, bahwa sesedikit apapun rizki yang telah suami jemputkan untuk pasangannya, pastikan bahwa seorang istri menyambutnya dan menerimanya dengan penuh rasa syukur. Selain itu, jangan segan untuk mendoakan keberkahan dan jangan pernah menunjukkan rasa kecewa pada suaminya. Kelima, memperbanyak tinggal di rumah demi keluarga. Satu yang jangan terbiasa dilakukan, yaitu hobi keluar rumah pada urusan-urusan yang tidak terlalu diperlukan. Terlebih lagi ketika suami tidak ada di rumah. Karena wanita yang terbaik adalah yang lebih banyak menetap di rumah. Allah bahkan memerintahkan secara khusus di dalam ayatnya agar para wanita lebih banyak menetap di rumahnya. Allah mengatakan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dari ayat ini kemudian kita simpulkan bahwa jika seorang wanita hobi keluar rumah ditambah dengan mengumbar auratnya, dan lebih parah lagi di saat suami pulang dari tempat kerjanya tidak didapati pasangannya ada di dalam rumahnya, maka hal seperti inilah yang dapat memicu kekecewaan besar dan memicu niatan untuk berpaling pada wanita lain. Bisa jadi itu semua adalah imbas dari kekecewaan yang berlarut-larut. Dalam sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, innal mar'ata auratun wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan fatakul ma ra'ani ahadun illa a'jabtuhu wa aqrabu ma takunu ila Allah idza kanat fi qa'ri baitiha. Sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Dan keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Maka mengambil hikmah dari hadis ini, bahwa sangat dianjurkan bagi para wanita selama dia tidak memiliki kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah, sungguh dianjurkan bagi dirinya untuk tetap menetap di dalam rumahnya. Demikian itu
lebih menjaga dirinya dari fitnah, serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang di dalam agama. Dan itulah 5 hal yang sebaiknya diperhatikan bagi setiap istri agar pasangannya selalu setia pada dirinya dan terjauhkan dari kemungkinan berpaling pada wanita lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share kepada saudara kita yang lain agar semakin tersebar manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunian kita, wujudkan impian jadi nyata.